berkaca dari tahun sebelumnya, tatkala kita terlena mungkin ya, santai, tahu-tahu Ramadan telah meninggalkan kita. Tatkala Ramadan telah meninggalkan kita, baru kita sadar, baru kita menyesal betapa kurangnya amal-amal yang aku lakukan. Nanti tahun depan saya akan ini itu, akan tadarus, akan khatam 1 bulan itu 3 kali 4 kali, akan banyak berdoa karena ternyata setelah Ramadan itu masalah-masalah, ujian-ujian banyak banget itu. Tapi merasa pada waktu itu kita sedikit sekali berdoa kepada Allah. Bahkan di 10 harinya itu kita leha-leha, santai-santai. Maka pada waktu itu kita menyesal nanti tahun depan akan begini, akan begitu. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah takdirkan sekarang masih di bulan Ramadan, kita memasuki bulan Ramadan. Dan di waktu-waktu kalau main bola tuh injury time ya, kita harus betul-betul memaksimalkan ini. Jangan sampai kita menyesal lagi seperti tahun kemarin. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita di bulan Ramadan, di bulan Sobar ini, Syahrus Sobar. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah mendidik kita dengan kesabaran, ketangguhan tatkala kita mendapatkan permasalahan-permasalahan hidup. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, banyak orang yang tidak sanggup untuk menghadapi ujian-ujian hidup. Jadi mereka mengambil inisiatif bunuh diri. Saya kemarin buka di ini penelitian WHO, sekitar 703.000 per tahunnya angka bunuh diri. Dan banyak yang dilakukannya tuh dengan menggunakan pistol, obat-obatan. Kalau melihat demikian, siapa ada di sini petani yang punya pistol? Enggak. Kecuali petani sawit ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dari alat yang mereka gunakan kebanyakan mereka mempunyai strata ekonomi menengah ke atas. Kok bisa gitu ya? Mereka sampai mati bunuh diri. Padahal dari secara kelihatan ekonominya mereka mapan. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ternyata ketenangan, kesabaran itu tidak bisa diukur oleh materi. Karena memang banyak kasus yang kaya bunuh diri, yang miskin juga ada juga yang bunuh diri, banyak. Yang kaya stres banyak. Yang miskin stres banyak. Apalagi di musim sekarang nih, banyak apa tuh? PHK. Lagi musim PHK, Masya Allah. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, coba Islam menawarkan solusi. Di antaranya bulan ini kita ditadrib, ditatar, penataran nih, supaya kita menjadi pribadi-pribadi tangguh. Melatih kesabaran kita, melatih kesakinahan kita, ketenangan kita. Banyak orang karena masalah-masalah materi, saking banyaknya mereka tidak bisa tidur. Tapi kalau muslimin, kalau untuk tidur gampang, masuk ke masjid, dengarkan ceramah, tidur. Saking tenangnya, tumaninahnya. Sholat Jumat langsung duduk, baru khotib ke atas, assalamualaikum langsung mengecil, tidak kelihatan lagi itu khotibnya. Tidur, saking tenangnya. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Islam menawarkan ketenangan itu. Karena banyak. Jadi kalau 703.000, coba, berarti perharinya bagi 36 tuh sekitar berapa? Sekitar saya pernah hitung 1953 per hari. Per jamnya itu 82 orang. Per menitnya 1,4 orang. Jadi kalau kita dari tadi bicara udah berapa 5 menit, kita sudah menghambat berapa orang tuh?
5 kali 1,4. 5, 7 orang. Ya, 7 orang tidak bunuh diri. Jadi ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ini jangan sampai momen-momen di bulan Ramadan ini jangan sampai terlewatkan untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sering berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa zikir, ingat kepadamu, syukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita lihat tentang bagaimana apa itu zikir, tentang doa ini. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, az-zikri bimakna satu as-salat, aqimis sholata lidzikri. Kedua, makna zikir juga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna az-zikra, zikir. Terus kita talafuz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, semua az-zikr. Itu akan membuat kepada kita ketenangan. Kita mengenal Allah dengan zikir itu. Supaya nanti dengan zikir itu timbul syukur, setelah syukur bagaimana akan timbul husni ibadat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, mengenal Allah, siapa Allah itu? Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, mengurus kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Kita sedang bersandar kepada yang maha segalanya, maha kuat, maha pemberi, maha penyayang, dan semuanya mahanya itu, pemberinya, penyayangnya tidak lekang oleh waktu, dunia sampai akhirat. Mungkin ada seseorang menyayangi kita, mungkin, tapi dibatasi oleh waktu. Sedang suasana hatinya sedang enak, dia menyayangi kita. Tapi kalau kita sering memintanya, lama-lama jengkel juga. Tapi Allah tidak, justru sebaliknya. Tatkala umatnya, hambanya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Jadi kalau ada agnia di sini, orang kaya, ada biasa orang datang, oh, kenapa sih orang itu nggak datang-datang minta ke saya ya? Sombong banget gitu. Nah, masya Allah. Ada yang gitu ya, masya Allah gitu. Jadi kalau diminta tuh seneng banget. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita mengikuti bagaimana akhlak Allah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah, bagaimana sayangnya Allah kepada makhluknya. Az-zikri. Az-zikri juga bimana Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena banyak ini udah dibahas ya oleh asatid sebelumnya, udah berapa 21 hari ini membaca saum, membahas Al-Qur'an. Karena ayuhal ikhwah rahimakumullah, kata ada dengar nasihat dari Syekh Mutawalli. Beliau mengatakan tentang Al-Qur'an, kullul asya tadbulu in taraktaha. Segala sesuatu akan menjadi layu apabila engkau meninggalkannya. Kalau tanaman ditinggalkan oleh kita berbulan-bulan, menjadi gimana tuh? Layu. Ada ikan di akuarium nggak dikasih makan, gimana? Layu. Atau mati sih. Jadi kata beliau, kullul asya tadbulu in taraktaha. Segala sesuatu akan menjadi layu apabila engkau tinggalkan. Illal Quran, kecuali Al-Quran. In taraktaha tadbulu anta. Apabila engkau meninggalkan Al-Quran, maka engkau yang akan layu, bukan Al-Quran, tapi engkau yang akan menjadi layu. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, maka kita mengingat Allah, menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus menghitung, dalam artian dilihat supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita tidak tumbuh rasa dalam hati kita syukur kepada Allah? Saya sering menceritakan tentang ini. Karena kita hakikatnya pada dasarnya tidak merasa diberi oleh Allah. Kenapa kita tidak merasa diberi oleh Allah? Karena saking banyaknya, saking lamanya Allah terus memberikan pemberian-pemberiannya, nikmatnya kepada kita, saking banyaknya, jadi tidak terasa lagi itu sebuah pemberian dari Allah.
Dulu awal-awal saya ke sini, PLN tuh nyala, mati, nyata, mati. Sehingga tiap rumah tuh biasanya tuh punya genset ya. Karena disiapkan. Terus PDAM mati, apalagi BDS 2 baru masuknya belakangan gitu ya. Pada semua pada punya sumur bor. Tatkala mati hidup, tatkala hidup, tatkala setelah matinya itu kita akan merasa nikmatnya terang ya. Tapi kalau sekarang Pak, ibu-ibu, terasa nggak nikmatnya ini PLN tuh nyala terus? Terasa nggak? Bahkan sudah tidak merasa lagi bahwa nikmatnya terangnya dari PLN lampu ini tidak lagi seolah-olah itu sebuah nikmat. Kenapa? Karena mungkin saking lamanya tidak mati-mati. Gitu. Jadi tidak terasa lagi. Dulu kalau jalan, dulu ke Supah, ke pesantren tuh jalannya tuh becek gitu. Tatkala pertama dicor, ya Allah nikmatnya ini jalan gitu. Sehari, 2 hari, satu pekan, sebulan, terasa banget nikmatnya. Sudah lewatlah 1 tahun, 2 tahun, tidak terasa lagi bahwa itu adalah sebuah nikmat. Atau kita Robbayani Sogiro, kita diurus oleh orang tua kita, saking lamanya, saking seringnya, saking banyaknya pelayanan orang tua kepada kita, tidak merasa lagi bahwa itu adalah sebuah nikmat. Tapi kalau ada orang lain memberikan kepada kita angpau atau uang apa berapa gitu, itu sampai mati itu teringat, apalagi kita yang sedang butuh. Ini Pak Dek nih, dikasih nih untuk THR berapa? 1 miliar. Alhamdulillah, lagi banyak masalah, lagi banyak utang. Ini 1 miliar itu, alhamdulillah, untuk sanggupnya pulang. Nah, di sana bisa memberi kepada yang lain, terus bisa beli rumah, masya Allah. Itu pemberian itu kira-kira akan hilang sampai kapan? Akan diingat oleh kita itu sampai apa? Sampai mati, di bawah mati itu kebaikan itu akan saya ingat. Bahkan kalau orang itu ada yang ganggu, saya yang paling duluan membelanya. Sampai titik darah penghabisan saya akan bela. Itu ayuhal ikhwah rahimahum. Kenapa kita bersyukur kepada yang memberikan itu? Karena kita merasa diberi. Nah, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Karena saking banyaknya nikmat sampai Allah menyebutkan la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, saking banyaknya. Padahal nikmat jantung bisa berdetak aja, masya Allah, otomatis gitu ya. Rambut tumbuh sendiri otomatis, gigi tidak tumbuh terus otomatis diam. Bulu mata tidak tumbuh terus seperti pada sama rambut gitu, sama bulu tapi beda gitu, masya Allah. Dari itu aja udah kita itu nggak ada kepikir. Ya Allah, betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau para bapak neo ke Jakarta, apa yang operasi jantung tuh, harapan kita ya. Nah, di situ, karena keponakan pernah ke sana gitu. Tatkala ada bocor jantung dioperasi, ada tetangganya, ada sebelahnya sudah menghabiskan, kata kan dialog biasa ngobrol, sudah menghabiskan apa? Rumah, mobil, itu semua, udah ratusan juta untuk mengobati itu. Masa cerita lah gitu. Terus besoknya ketemu lagi, Pak gimana anaknya? Meninggal. Masya Allah. Padahal udah habis hartanya semua. Terus meninggal juga. Tuh betapa cuma satu organ saja itu tidak bisa diukur dengan materi yang apa yang Allah berikan semuanya kepada kita. Atau kita mau dikasih 1 miliar, 1 triliun gitu, tapi nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, mau dikasih nih dunia dan seisinya, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, nggak bisa menikmati. Insya Allah. Dari 2 nikmat itu, berarti betul Allah menyebutkan, menegaskan la tuhsuha, apabila engkau menghitung-hitung nikmat aku, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Nah, kalau kita udah sadar betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, akan timbul dalam hati kita syukur, akan timbul dalam diri kita apa? Kecintaan kepada Allah dari orang-orang yang beriman. Karena Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Orang-orang yang beriman tuh sangat cinta-cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya kepada yang lain, kepada makhluk. Maka Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 24, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, perniagaan yang kau takutkan, kerugiannya, kebangkrutannya, tempat tinggal yang tumaninah yang menenangkan engkau, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu tanggal kehancurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mendingan kita nyendernya, bersandarnya kepada Allah aja, yang maha segalanya. Kuasanya abadi. Jadi kalau kita menyandar kepada itu, kalau kita ada bodyguard, terpaku pada hal-hal yang dohir aja. Kalau kita masuk WC aja nggak bisa ngikut. Kalau di WC-nya ada apa yang mencelakakan, tapi kalau Allah, kepada Allah, Allah maha mendengar, maha melihat. La haula wala quwata illa billah. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, maka tadi kalau udah mengingat semua itu akan timbul ala zikrika, setelah zikir kepada Allah, wa syukrika, pasti akan timbul kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ada cinta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah wa husni ibadati, akan memperbaiki. Jadi bukan musim-musiman nantinya. Kalau karena cinta itu tidak ada cinta musiman. Mengamalkannya tuh. Jadi ada orang karena taat itu karena takut, karena ada harapan imbalan, atau karena cinta. Karena cinta tidak peduli upahnya besar atau kecil, asal yang dituju itu adalah senang kepada kita, kita lakukan. Jadi nggak ada pas Ramadan penuh gitu, nanti setelah Lebaran bubaran, nggak gitu. Di bulan Ramadan, jangan gibah, ini kan bulan Ramadan, nanti aja sawab, nggak gitu kan? Nggak begitu. Jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, akan melaksanakan perintahnya Allah, sami'na wa ata'na, itu karena betul-betul rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatnya. Dan orang yang beriman itu rasa khauf, takut kepada Allah, roja, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini digabungkan semuanya. Nggak apa-apa melaksanakan perintah Allah tuh karena imbalannya banyak tuh, atau ancamannya sangat mengerikan. Apalagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana di situ tuh ada malaikat yang bengis, kejam gitu. Nggak ada kasihan-kasihannya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat. Kalau kata Allah, perintah Allah, siksa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadhuqul adab. Tatkala kulit mereka hancur, kami gantikan dengan kulit yang baru. Hancur, jadikan lagi, hancur, jadikan lagi. Untuk apa? Liyadhuqul adab, supaya mereka merasakan adab kami. Insyaallah. Kalau udah gitu, insyaallah. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, nikmatnya Allah juga tidak tanggung-tanggung. Surganya seluas langit dan bumi. Di situ ada bidadari. Makanan pingin apa? Ada. Mainan bagi anak-anak ada. Mau main apa nanti di sana? Jadi anak-anakku jangan sampai apa? Leha-leha. Harus betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini, mohon maaf, kalau sedang adzan berhenti dulu main HP-nya. Nanti di akhirat kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mau main sakarepnya silahkan. Nggak ada halal haram, nggak ada larangan lagi. Mau pesen apa ada gitu semua. Sebalik papan aja kita udah merasa apa? Ini tuh luas ya. Apalagi arduhas samawati wal ardh. Jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Apalagi kalau kita lihat bagaimana di sains itu, bagaimana bumi itu ternyata galaksi Bima Sakti, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto, itu merupakan planet matahari. Matahari juga planet bagi matahari yang lain. Galaksi, wah ya Allah. Makin besar kita tuh nggak kelihatan. Nah itu langit bumi itu, coba. Mau seluas apa? Dan apa yang ada di Allah itu tidak akan berkurang kalau Allah berikan kepada jin awal, jin akhir, manusia awal dan manusia akhir. Ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin. Kata Allah, wahai Bani Adam, apabila manusia yang awal dan manusia yang akhir,
jin awal, jin akhir dikumpulkan dalam sebuah lembah. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan Allah berikan apa yang mereka pinta itu semuanya. Jin awal, jin akhir, manusia awal dan manusia akhir. Mana qasamin indi, tidak akan berkurang apa yang di sisi Allah. Illa kecuali kami khiyat ida udkhilal bahr. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Coba, kalau telunjuk masih ada nempel di sini, kelihatan ya. Tapi kalau jarum, angkat jarum itu, pas diangkat itu, apa yang terbawa dari jarum itu? Nempelnya segimana? Terus lihat lautan. Kalau masih dilihat di Manggar mungkin kelihatan gitu. Tapi kalau sedang di tengah laut, samudra disebutnya ya. Gitu. Masya Allah. Bahkan daratan itu lebih kecil dibandingkan dengan lautan. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah itu, setelah Allah menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tattaqun, supaya takwa kepada Allah. Fungsi dari saum itu atharnya itu adalah membuahkan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Di mana saja, bukan di masjid takwa, di luar masjid enggak takwa. Tapi di dalam segala keadaan, di mana saja, kapan saja. Bukan minum Coca-Cola, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tatkala kita siang-siang itu, istri kita setelah udah masak, minumannya udah lengkap, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Terus istri kita pergi, kita masuk, makanannya. Padahal makanannya halal, halal. Toyib, toyib. Berani nggak kita makan? Nah, gitu. Berani nggak? Enggak, padahal nggak ada yang lihat, nggak ada, istri kita sedang keluar. Kenapa nggak berani? Karena merasa emang diawasi hubungannya kita itu saum itu kepada Allah. Hablum minallah. Jadi merasa diawasi oleh Allah, jadi tidak bisa, kita tidak mau, tidak berani untuk melanggar aturan Allah karena yang melihatnya Allah. Nah, tadrib ini, pelajaran ini, madrasah di Ramadan menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada sih yang koruptor sekarang marak-marak gitu. Ada di balik tutup amplop gitu-gitu, Masya Allah. Tidak akan ada, akan makmur. Jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itulah di bulan Ramadan ini akan membentuk kesabaran, ketenangan. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, buktinya lah kalau Ramadan ini tenang, yang biasa katakanlah, yang biasa merokok gitu. Biasanya kan kalau orang yang nggak merokok katanya, gitu ya, aduh nggak merokok 1 jam itu pusing gitu. Ya, pusing kalau nggak merokok itu. Apalagi sedang banyak masalah, ada banyak tugas. Kalau nggak merokok pusing. Tapi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ternyata di Ramadan bisa juga tuh, ya, menahan. Berarti emang Ramadan ini melatih kesabaran kita supaya tidak merokok. Mudah-mudahan kami doakan, mudah-mudahan hamba-hamba sekalian kita bisa terus-menerus meninggalkan rokok. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Ya, jadi jangan dulu gitu ya, masih muda-muda gitu. Nah, saya mah gitu. Daripada nggak sahur gitu. Atau daripada nggak merokok mendingan nggak makan. Karena merasa paling merokok gitu. Saking kecanduannya gitu. Kalau zaman anak muda sih ini gitu ya. Itu tuh suatu eksistensi menunjukkan gitu. Cuma ada yang nanya letuk lagi, katanya nggak ada kasus nggak merokok mati, yang ada tuh nggak makan mati. Diam juga gitu. Masya Allah. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jangan sampai nanti di bulan Ramadan ini, terutama di Lailatul Qadar ini, kita leha-leha, ikat pinggangnya dikuatkan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kesusahan kita, kegelisahan kita menghentikan kita dari doa kepada Allah. Tapi harusnya kita menjadikan justru doa-doa kita yang terus-menerus dilakukan yang nanti akan menghentikan kegelisahan kita, kesusahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah dan bisa menikmati, bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita istiqomah sampai keluar dari bulan Ramadan ini. Allah menjadikan kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang seperti dilahirkan kembali
tanpa dosa insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa amin raw'atana واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك بعظمك أن أغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaita lana khaira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimina ammah. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma faddik jam'ahum wa shattit shamlahum wa mazzik hizbahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kedaipan diri pribadi. Kami beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan mohon maaf kepada hamba sekalian dan mohon dikoreksi dan nasihatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.